Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang algoritma greedy untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Miftahul Walid. Baik, langsung saja. Pengertian dari algoritma greedy itu sendiri adalah jenis algoritma yang mengambil langkah terbaik yang tersedia pada setiap tahap untuk memecahkan masalah, di mana algoritma ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut. Algoritma greedy itu sendiri berfokus pada solusi optimal lokal pada setiap langkah, dengan harapan solusi optimal global tersebut akan tercapai pada akhirnya. Sedangkan ciri-ciri algoritma greedy yaitu ada 3. Yang pertama, berorientasi lokal. Yang kedua, tidak ada pembalikan keputusan. Yang ketiga, tidak selalu optimal. Kita masuk pada ciri-ciri yang pertama, yaitu algoritma greedy membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, di mana algoritma greedy itu sendiri tidak memikirkan masa depan atau jangka panjang dari keputusan tersebut. Sedangkan ciri-ciri algoritma greedy yang kedua yaitu tidak adanya pembalikan keputusan. Setelah sebuah langkah itu diambil, maka algoritma tidak akan kembali untuk mengubah keputusan tersebut, atau kata lainnya tidak bisa mengubah keputusan kembali. Ciri-ciri algoritma greedy yang ketiga yaitu tidak selalu optimal. Maksudnya, algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi terbaik secara keseluruhan, meskipun seringkali memberikan solusi yang cukup baik. Selanjutnya, contoh penerapan algoritma greedy. Yang pertama, penukaran uang. Saat menukarkan uang, algoritma greedy akan memilih pecahan uang terbesar yang bersedia untuk mencapai jumlah yang diinginkan. Yang kedua, pemilihan aktivitas. Memilih aktivitas dengan keuntungan terbesar pada setiap langkahnya, meskipun mungkin ada aktivitas lain yang lebih menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Kemudian yang terakhir, pencarian rute terpendek. Algoritma greedy dapat digunakan untuk mencari rute terpendek antara dua titik, namun hasilnya tidak selalu optimal untuk semua kasus. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma greedy. Kelebihannya ada 2. Yang pertama, mudah diimplementasikan. Algoritma ini relatif mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, cepat dan efisien. Dalam banyak kasus, algoritma greedy dapat memberikan solusi yang cukup baik dengan waktu pemrosesan yang relatif singkat. Lalu kekurangannya ada 2 juga. Yang pertama, tidak selalu optimal. Algoritma ini tidak menjamin solusi terbaik untuk semua masalah. Kemudian yang kedua, bergantung pada kondisi masalah. Kinerja algoritma greedy sangat bergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus menggunakan algoritma greedy, di mana permasalahannya yaitu pemilihan jadwal kegiatan dalam ruang rapat. Nah, di mana sebuah organisasi memiliki sebuah ruang rapat yang hanya dapat digunakan untuk satu kegiatan dalam satu waktu. Nah, dalam suatu hari itu beberapa departemen telah mengajukan permohonan penggunaan ruang rapat. Nah, setiap permohonan memiliki waktu dimulai dan waktu selesai. Nah, manajemen itu ingin memilih sebanyak mungkin kegiatan yang tidak akan tumpang tindih agar penggunaan ruang rapat itu menjadi optimal. Nah, di sini terdapat waktu mulai dan waktu selesai. Waktu mulai itu jam 1 sampai waktu selesai jam 10, dan begitupun sampai waktu mulai 25, waktu selesainya 30. Nah, selanjutnya saya akan menyelesaikan studi kasus ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, setelah membuka aplikasi Dev C++-nya, di sini kita klik file, setelah itu klik new.
Setelah itu klik new. Kita pilih yang short file. Nah, di sini saya akan mengcoding terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, di sini terdapat include, di mana include ini sebagai fungsi. Nah, berfungsi sebagai sebuah proses pengarah kepada komputer untuk meletakkan kode-kode dari header file studio ini ke dalam program. Nah, sedangkan untuk integer ini untuk mendeklarasikan sebuah bilangan angka. Nah, untuk kurung buka dan kurung tutup di sini untuk mengapit sebuah nilai ke dalam fungsi. Nah, untuk integer start di sini itu memberikan nilai waktu mulai, dan untuk integer finish ini memberikan nilai waktu selesai. Nah, untuk integer aktivitas ini untuk mendeklarasikan integer aktivitas, dan size of ini, dan untuk integer aktivitas ini untuk mendeklarasikan aktivitas dimulai dan size of-nya. Nah, sedangkan untuk print ini itu menampilkan output yang terdapat pada library studio tadi. Nah, untuk tanda petik ini untuk menampilkan output ke layar komputer. Nah, sedangkan untuk printf tanda petik %d ini untuk menampilkan sebuah bilangan desimal ke layar nantinya. Nah, untuk for di sini yaitu sebagai perulangan yang dapat dihitung. Nah, sedangkan untuk tanda kurung ini itu adalah sebuah kondisi untuk perulangan tersebut. Nah, C sama dengan 1 di sini
J itu dimulai dari 1, sedangkan untuk J kurang dari aktivitas itu untuk yang di atas. Sedangkan untuk J++ di sini yaitu setiap perulangan J akan bertambah 1. Nah, if di sini itu sebagai percabangan dari saat kondisi itu bernilai benar. Nah, retur di sini, retur 0 itu sebagai akhir dari program. Nah, di C++ itu retur 0 itu dinyatakan program itu berakhir dengan normal. Nah, coba kita run terlebih dahulu. Nah, di sini aktivitas yang dipilih adalah sebagai berikut, yaitu 0, 2, dan 3. Nah, 0 di sini itu 1 dan 2 adalah 12 dan 3 adalah 25. Nah, maka dari itu 0 itu dimulai dari waktu mulai 1, waktu selesainya 10. Yang dimulai jam 12, waktu selesainya 23. Dan yang nomor ketiga itu dimulai dari waktu 25 dan waktu selesainya 30. Nah, kenapa 5 sampai 13 di sini tidak dimunculkan? Jadi karena 5 ini berada di tengah-tengah 1 dan 10, maka 5 ini tidak bisa untuk dipilih sebagai aktivitas atau tidak bisa dihitung karena sudah masuk ke di tengah-tengah 1 dan 10, maka yang akan dihitung adalah 1, 12, 25, 1 ke 10, 12 ke 23, dan 25 ke 30. Nah, seperti itu penjelasan terkait studi kasus dari algoritma Grady. Masuk pada pembahasan yang terakhir dari algoritma Grady sendiri, yaitu kesimpulan, yang dimana algoritma Grady adalah pendekatan yang sederhana dan efisien untuk memecahkan suatu masalah yang memiliki substruktur optimal. Nah, meskipun tidak selalu menghasilkan solusi yang terbaik, algoritma Grady ini seringkali memberi solusi yang memadai dan dapat diandalkan. Nah, pemilihan algoritma yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.